Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman. Hikmah kepada Luqman. Maka kalau kita membaca beberapa tafsir seperti dalam At-Tabari, dan mungkin yang paling masyhur di Indonesia itu adalah tafsir Al-Misbah karangan ulama kita di Indonesia, itu mengatakan bahwa kata Prof. Quraisy Shihab mengatakan hikmah itu adalah pelajaran. Hikmah itu adalah pelajaran. Artinya ini dilaksanakan, kita mampu mengambil hikmah pelajaran yang kita ambil, yang kita bawa kemana? Ke rumah nanti, sehingga kita bisa aplikasikan, sehingga kita bisa amalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa betul-betul mengamalkannya. Karena ada apa? Ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ada hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah di Ramadan ini. Maka di sini ada anak judul yang saya berikan, yaitu adalah 5 amalan utama menggapai takwa. Ya, 5 amalan utama menggapai takwa. Nanti ada 5 tips kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akhirnya dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Karena barangkali banyak di antara kita yang belum mengetahui bagaimana caranya, kiat-kiatnya, belum mengetahui bagaimana perjuangannya. Nah, maka oleh karena itu dalam webinar ini insya Allah bimasyiatillahi ta'ala kita akan mencoba menjelaskan ini semua. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Terima kasih kepada Kang Rizwan khususnya yang menjadi juru bicara pada kegiatan kali ini. Yang mudah-mudahan khususnya kepada Kang Rizwan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kepada panitia umumnya. Oke, kita akan mulai dari dalil yang tadi saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu as-syiyam, berpuasa. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat-umat sebelummu, yaitu kalau turun syariat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, berarti ada syariat saum. Sebelum syariat Islam ini muncul, ada syariat saum bagi kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Berarti mungkin dari sini mulai Nabi Isa, bahkan mungkin sampai kepada Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. La'allakum tattaqun. Tujuannya dari puasa itu apa? Jadi baik umat terdahulu atau umatnya baginda Nabi Muhammad SAW pada saat ini, tujuannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa adalah supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Point of view pada hari ini menjadi poin pembahasan utama pada pembahasan kali ini. Artinya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Itu tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, tidak ada lain dan tidak ada bukan. Allah memerintahkan kita serta umat sebelum kita, umat sebelum baginda Muhammad SAW berpuasa, hanya satu tujuannya, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pertanyaan, takwa ini begitu penting. Takwa ini menjadi keharusan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 janji terhadap orang-orang yang bertakwa. Hanya pertanyaannya, apa itu takwa? Nah, kita harus tahu dulu mulai dari takwa itu apa, supaya kita punya kurikulum. Supaya kita punya kurikulum agar kita bisa menjalankan takwa ini. Supaya kita bisa mengejar takwa ini. Supaya kita digolongkan dalam orang-orang yang bertakwa ini. Maka kita punya kurikulumnya, caranya. Nah, apa itu takwa? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berkata, hakikat takwa adalah menaati atas dasar iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Baik itu terhadap perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang. Artinya kalau kita mengambil dalam usul fiqh, takwa itu apa? Takwa itu adalah bimtithali awamilihi wajtinabi nawahihi. Yang disebut dengan takwa adalah mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwa takwa ini adalah soal perintah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, itu adalah takwa. Ketika kita bisa mengerjakan ini semua dengan iman dan ihtisab, iman yakin kepada Allah, ihtisab adalah penuh harapan kepada Allah, maka yakin kita akan digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Ya. Coba di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya. Lalu apa takwa? Itu sudah dijelaskan bahwa takwa ini adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika kita telah mengetahui itu makna dari takwa, lalu kenapa takwa ini menjadi penting? Ada 4 janji Allah. Ini kita harus tahu. Ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah memberikan janjinya. Nah, ini nih. Allah itu adalah sebaik-baiknya yang berjanji dan sebaik-baiknya yang menepati janji. Artinya kalau Allah sudah berjanji pasti akan dilaksanakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwa Allah itu tidak akan pernah berdusta dan tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Maka di sini ada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah menjalankan ketakwaan ini, maka ada 4 janji yang Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may min haitsu la yahtasib. Yang janji pertama pada Allah Subhanahu wa taala,
niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Ini baru janji Allah, ini udah beranak jadi dua. Janji Allah yang pertama itu adalah siapa maka dia akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Jadi ketika kita menghadapi banyak masalah, ribu-ribu masalah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan untuk kita semuanya. Wa yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang ta'ala, maka Allah akan memberikan rizkinya maka Allah akan memberikannya rizki dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Masya Allah. Ini baik. Allah kita bahwa kalau kita bertakwa, maka kalau kita punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Kalau kita punya bermasalah-masalahan, maka Allah mudahkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa, maka kata Allah, aku akan berikan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini sering terjadi bahwa kadang kita punya rezeki, ada yang ngasih, ada yang memberikan tanpa kita minta, tanpa ada usaha, cara kita mendapatkan rezeki. Dan ingat bahwa rezeki ini bukan hanya perkara bukan hanya perkara masalah amwal atau materi atau berbentuk uang. Rezeki itu bukan hanya uang. Anak-anak yang soleh itu adalah rezeki. Ibu bapak yang soleh adalah rezeki. Adik kakak yang soleh adalah rezeki. Keluarga-keluarga yang baik adalah rezeki. Waktu adalah rezeki. Kesehatan adalah rezeki. Itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun jika kita tidak punya uang, maka kata Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin saja ketika kita dalam keadaan sakit tiba-tiba menjadi gratis dalam pengobatan, kita tidak pernah tahu. Itu adalah rezeki untuk kita. Ya. Yang pada intinya adalah rezeki ini bukan hanya perkara materi, tapi non materi adalah rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji, tadi janji yang pertama. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Tadi pertama, Allah janji bahwa siapa yang bertakwa, maka kata Allah keluar. Ternyata Allah tekankan lagi. Artinya ini Allah nggak main-main ke kita. Allah benar-benar nih janji ke kita. Kata Allah apa? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi Allah tuh tadi udah bilang, Allah bakal kasih jalan keluar dari setiap permasalahan. Ternyata belum sampai sana. Allah tekankan lagi dalam surat At-Talaq ayat 4. Gimana katanya? Barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan. Jadi sudah dikasih jalan keluar, Allah pun kasih juga kemudahan dalam urusan dunianya, bahkan mungkin dalam urusan akhiratnya. Maka ini yang harus kita kejar semuanya. Harus kita kejar, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin hakul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan saya kemudahan dalam segala urusan kita. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga janji, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dan akan melipat gandakan pahala. Jalan keluar, Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan segala urusannya. Yang ketiga, yang keempat kata Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Wa yu'adzim lahu ajra,
dan dia akan melipat gandakan pahala. Masya Allah. Ya. Jadi bagi orang-orang yang muttaqin, ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menerima itu semua, maka ketahuilah bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang yang bertakwa. Nah, ada banyak janji Allah yang telah Allah berikan kepada kita tadi, yang Allah janjikan kepada kita tadi. Masa kita tidak menginginkan semua itu semuanya? Kita tidak menginginkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gift dari Allah, ada hadiah dari Allah. Masa kita tidak ingin? Maka otomatis jika kita menginginkan itu semua, ada caranya, ada waktunya. Nah, ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momentum kita semuanya untuk mengejar takwa itu. Ramadan ini adalah momentum kita semuanya bagaimana caranya kita bisa digolongkan dalam orang-orang yang bertakwa sehingga kita diberikan hidayah, hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tadi. Ya, mudah-mudahan. Yang pertama di sini saya sudah kasih 5 amalan utama. Jadi ini amalan-amalan yang sederhana yang bisa kita lakukan semuanya. Ini bukan amalan-amalan khusus, bukan amalan-amalan kifarat, ya, bukan amalan-amalan yang takhayul, bukan amalan-amalan yang syirik, bukan, insya Allah. Ini adalah amalan-amalan yang dikerjakan para ulama yang dicontohkan baginda Muhammad SAW. Oleh karena itu ada 5 amalan utama untuk menggapai takwa. Ya, ini yang pertama. Di bulan Ramadan ini, jika kita ingin dikategorikan orang-orang yang bertakwa, maka yang pertama adalah berpuasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka diwajibkan kepadamu semua yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk berpuasa. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah salat tarawih. Salat tarawih. Yang ketiga yaitu membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Yang keempat adalah sedekah, yang kelima adalah i'tikaf dan doa. Jadi ini ada 5 amalan utama dalam menggapai takwa. Insya Allah kita akan jelaskan kelima-limanya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Sampai jam berapa panitia yang diberikan? Supaya bisa disesuaikan pembahasannya. Atau bebas? Seberesnya. Seberesnya saja. Beresnya saja ya. Taib. Itu adalah berpuasa. Berpuasa. Maka di slide selanjutnya. Berpuasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Nah, ini jadi penekanan untuk kita semuanya bahwa perintah puasa ini bukan hanya saja diperintahkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi perintah puasa ini juga diberikan kepada umat-umat terdahulu. Maka kita lihat, perhatikan. Kristen ada kewajiban berpuasa. Hindu, Buddha ada kewajiban berpuasa. Malahan ada satu agama yang mewajibkan puasanya itu adalah full day. Ya, 1 hari penuh. Tidak boleh makan apa-apa, 1 hari penuh. Jadi artinya puasa ini bukan hanya perintahnya untuk agama Islam saja, yaitu para pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Tapi perintah puasa ini setelah
sebelum umat Nabi Muhammad ini sudah ada. Tujuannya satu, untuk apa? Untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat-umat terdahulu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? Bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi umat terdahulu pun imannya kepada Allah. Pengikut-pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ke bawahnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Ayub, sampai ke bawahnya. Itu semuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berpuasa. Tujuannya apa? Agar bertakwa. Gitu. Selanjutnya, banyak di antara kita orang-orang yang berpuasa. Ini kita harus merenung. Kita merenung, kita berpikir, mengevaluasi diri, berikhtisab. Kita merenung. Kata Nabi, betapa banyak orang-orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan hausnya saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan hausnya saja. Alhamdulillah. Ini banyak terjadi di mana ketika kita berpuasa mengerjakannya tidak maksimal. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak dapat pahala. Na'udzubillah. Hanya laparnya saja, hanya hausnya saja. Kenapa ini banyak terjadi? Karena banyak perkara-perkara yang kita langgar. Banyak perkara-perkara yang sering kita lakukan tanpa sengaja. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan nilai-nilai pahala tadi. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, lalu ia mengerjakannya penuh keimanan dan penuh harapan pahala kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi ini adalah janjinya Allah untuk kita semuanya yang berpuasa. Apa janji Allah? Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Para ulama memaknai ihtisab ini, pertama mengevaluasi diri, yang kedua adalah penuh harapan kepada Allah atau ar-raja. Maka barang siapa yang penuh mengerjakan ini, maka apa di sininya kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus segala dihapus segala dosa-dosa dan kesalahannya, insyaallah. Oleh karena itu, di dalam hal ini mari kita berpuasa betul-betul penuh keimanan harapan kepada Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, menjauhi segala larangan Allah dan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah. Dengan mudah-mudahan kita semuanya dengan hal itu semua kita dikategorikan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang barusan ya tadi sudah. Yang kedua, setelah tadi kita berpuasa, maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tarawih. Salat tarawih atau juga biasa kita sebut dengan qiyamul lail. Salat tarawih atau yang kita sebut dengan qiyamul lail. Jadi keduanya mau kita sebut ini sebagai kita sebut ini sebagai tarawih boleh. Kita sebut ini dengan qiyamul lail juga boleh. Memang ada beberapa
yang memaknai ya berbeda antara tarawih dan qiyamul lail. Namun makna dari semua ini juga hampir sama. Artinya beribadah di malam hari selain ibadah sholat isya. Ya, jadi yang disebut dengan yang disebut dengan sholat tarawih atau qiyamul lail ini adalah sholat sunnah yang dilakukan selain sholat tahajud atau sholat sunnah dikerjakan setelah sholat isya. Bedanya ada beda nih, ada beda ya, ada beda. Kalau misalkan kalau misalkan sholat taraweh atau qiyamul lail ini dikerjakan sebelum tidur. Nah ini dikerjakan sebelum tidur, sedangkan kalau misalkan untuk sholat tahajud dilaksanakan setelah tidur. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan sholat taraweh ini laksanakan, baik itu boleh di awal malam, pertengahan malam. Ini afdol taraweh. Ya, afdol taraweh adalah di awal malam. Kapan awal malam itu terjadi? Ya, awal malam itu adalah dari ba'da isya. Ini boleh kita lakukan. Jadi dari ba'da isya ini kita boleh. Silakan lakukan. Yang kedua, yaitu apa? Yang kedua, boleh di pertengahan malam. Tengah malam artinya jam 11, jam 12 itu boleh kita laksanakan tarawih. Nah, setelah itu kita tidur, boleh kita laksanakan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Tahajud itu syaratnya harus tidur dulu. Jadi kalau antum semuanya melaksanakan sholat tahajud tanpa tidur, berarti itu bukan tahajud. Itu namanya adalah apa? Adalah qiyamul lail. Khusus di bulan Ramadan namanya tarawih. Ada yang mengerjakan 2 rakaat, ada yang mengerjakannya 4 rakaat. Tergantung dari bagaimana pemahaman kita ya, karena saat ini posisinya kita bukan menjelaskan itu, tapi yang paling inti adalah sekarang kita mengerjakannya ya taraweh di bulan Ramadan ini. Jangan sampai ada yang bolong-bolong ya. Mudah-mudahan semuanya tidak ada yang bolong-bolong ya dalam tarawehnya, dan mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan tarawehnya, qiyamul lailnya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tadi kita sudah jelaskan. Maka tadi ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadhana. Yang pertama. Yang kedua, man qoma Ramadhana. Dari tarawih. Berhubungan ya. Jadi kalau tadi man shoma Ramadhana. Qoma Ramadhana. Jadi barang siapa yang sholat tarawih. Nah itu. Jadi barang siapa yang berpuasa, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang tarawih, dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ada 2 pahala nih. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Al-Qur'an ya, tujuannya adalah untuk dibaca. Maka karena Al-Qur'an sendiri, kalau para santri ini mentasrifnya dari kata qara'a. Ya, qara'a yaqra'u qira'atan, kesannya jadi Qur'anan. Yang artinya bahwa Quran ini adalah hal yang harus kita baca, adalah sesuatu yang Allah turunkan untuk kita baca. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Al-Quran diturunkan untuk kita semuanya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk jadi hidayah untuk kita semuanya. Nah, di dalam momentum Ramadan ini, maka kita jadikan momentum di mana kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya, ta'allam Quran fa innahu ta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
begitu. Nah, maka di sini ada salah satu kalam ulama di dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail halaman 20 mengatakan bahwa mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa emang tidak wajib. Jadi mengkhatamkan itu tidak wajib. Tetapi sepatutnya bagi setiap muslim banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan sebagaimana adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Artinya baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa mengkhatamkan Al-Quran khususnya setiap di bulan Ramadan. Nah, maka sesungguhnya beliau SAW diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah momentum untuk kita semuanya membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, di sini ada selanjutnya, di slide selanjutnya, di sini saya sudah kasih cara nih bagaimana cara mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, ini kita bisa baca nih. Cara mengkhatamkan Al-Qur'an 1 bulan. Ada yang khatamnya 1 kali khatam. Yang kedua ada yang khatamnya itu 2 kali khatam. Ada yang khatamnya itu 3 kali khatam. Ya, ini tergantung dari mana kita mau ambilnya nih. Ya, mau ambil yang mana? Mau kita khatam 1 kali, itu juga bagus. Khatam 2 kali, Masya Allah. Khatam 3 kali, luar biasa. Ya, nah ini kita bisa ambil tergantung kita mau ambil yang mana, ya, yang semampu kita. Karena bertakwa itu semampu kita. Ya, takwa kita semampu kita. Nah, ini untuk panduan khatam 1 kali, ini kita bisa baca ya. Baca 4 lembar surat setiap kali ba'da sholat sepanjang bulan Ramadan. Nih, kita hitungannya seperti ini. Jadi Al-Qur'an ini ada 30 juz. Al-Qur'an ini ada 30 juz, ya, ada 30 juz. Per 1 juznya itu ada dalam setiap 1 juz ya, dalam setiap 1 juz. Dalam setiap 1 juz itu rata-rata untuk Al-Qur'an yang kita baca ya, yang mushafnya seperti ini ya, mushaf Utsmani, apalagi yang sudah dikeluarkan oleh Kemenag, ya, oleh Kemenag, ini rata-rata di dalam 1 juz itu terdapat 10 lembar. Jadi dalam 1 juz ini ada 10 lembar, ya, ada 10 lembar. Nah, dari setiap juznya, ya, kalau kita mau khatam 1 kali, maka setiap juz ini dibaca 4 lembar setiap ba'da sholat. Subuh 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. Lanjut lagi ba'da duhur. 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi ba'da asar. Ustadz, mohon maaf, di mute suaranya Ustadz. Sebentar, Ustadz. Oke, Ustadz silakan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi tadi di sini telah
untuk yang ingin khatam, maka di sini, nah barusan kita sudah khatam 1 juz setiap hari. 30 hari maka kita akan khatam. Jadi kalau yang ingin khatam 1 kali, maka bacalah 4 lembar setiap ba'da sholat. Subuh 4 lembar, zuhur 4 lembar, asar 4 lembar, maghrib 4 lembar, isya 4 lembar. Nah, ini kita insya Allah selesai. Ustaz, bagaimana kalau misalkan nanti ternyata Ramadannya ini tidak 30 hari, tapi 29 hari. Nah, untuk yang ingin mengejar, kalau ini ya, ternyata hitungan Ramadannya ini adalah 29 hari, maka dibaca setelah taraweh dan dibaca sebelum sahur. Dibaca setelah taraweh dan dibaca sebelum sahur. Nah itu ya. Yang kedua ada panduan khatam 2 kali. Nah ini dibacanya 8 lembar. Jadi 2 kali lipat. Kalau ingin khatam 12 lembar, maaf. 12 lembar. Tinggal dikalikan saja. Ya, dikalikan. Kalau yang ingin khatam 2 kali, maka dibacanya dalam setiap ba'da sholat 8 lembar. Kalau yang ingin khatamnya 3 kali, maka dibacanya, kapan dibacanya? Berapa? 3 lembar, 12 lembar. Jadi silahkan bagaimana ingin kita semuanya menyelesaikan khatamannya. Ya. Itu panduannya. Silahkan nanti yang ingin melaksanakan ini boleh. Masih ada waktu nih. Ada waktu sekitar 14 hari lagi kurang lebih ya, 13 hari lagi. Mudah-mudahan diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa membaca Al-Qur'an. Khatamkan Al-Qur'annya ya, khatamkan. Kejar terus, khatam. Mudah-mudahan dengan khatamnya Al-Qur'an, setiap yang kita baca itu mengandung 10 kebaikan dalam hari-hari biasa. Sedangkan di bulan Ramadan ini, kalau kita membaca satu kebaikan akan dikalikan ke dalam 70 kali. Artinya kalau kita membaca setiap satu hurufnya saja, itu adalah kali 10 dikali 70. Berapa pahala yang akan kita dapatkan, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Waktunya sudah mau habis ya. Selanjutnya. Yaitu yang keempat, meningkatkan sedekah. Ya. Yang keempat adalah meningkatkan sedekah. Dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Nabiullah Muhammad SAW mengatakan sedekah yang paling baik, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Nah ini mohon maaf sebelumnya jika suara saya agak serak hari ini, ya. Alhamdulillah kemarin dengan komunitas saya di Pemuda Hebat itu kita sudah bagi-bagi sahur gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini saya cerita tadi malam, ya ini dari malam. Jadi saya cerita tadi malam kita sama komunitas kita bagi-bagi sahur gratis. Kira saya tidak ada yang membagi-bagi. Ternyata sudah banyak orang yang membagi-bagi. Ya. Masya Allah, ternyata bulan Ramadan ini. Nah maka kita harus berlomba-lomba dalam sedekah. Karena ada apa? Karena ada hadiah yang Allah berikan untuk orang-orang yang bersedekah. Coba di slide selanjutnya. Ada hadiah dari Allah untuk orang-orang yang sedekah. Ya. Selanjutnya, coba kita dari ini ada perintah untuk sedekah. Ya, sedekah ini banyak banget dalilnya. Ya, banyak banget dalil-dalilnya. Dari Al-Quran ada, dari hadis Nabi juga ada. Coba kita tambahkan sedikit ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa. Artinya
barang apa saja yang kau infakkan, maka Allah akan menggandakan baik sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi apapun yang kita infakkan, baik itu berupa uang ataupun bukan uang, maka itu akan Allah ganti. Contoh di masjid, di rumah kita, lampu ada yang tidak menyala. Kita tidak punya uang, kita malu untuk ngasih banyak karena kita ngasih sedikit karena tidak punya uang banyak. Maka ada cara kita ganti, beli lampunya, kasihkan ke DKM. Selama lampu itu menyala dan digunakan untuk sholat, untuk mengaji, untuk taraweh, khususnya di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan. Masya Allah. Itulah sedekah di bulan Ramadan ini utama banget. Jadi kalau di bulan Ramadan ini jangan sampai disia-siakan waktunya. Sedekah, 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 sedekah yang banyak. Lalu bagaimana? Kenapa ini penting banget? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan, ya, perumpamaan sedekah atau nafkah atau yang dikeluarkan Allah maka serupa dengan satu butir benih yang menumbuh benih kan. Jadi ketika jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari setiap butir tumbuh jadi 7. Pada setiap ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita bersedekah 1.000 rupiah, maka dari setiap 1.000 rupiah yang kita sedekahkan, ini dari tumbuh menjadi 7.000 nilainya di sisi Allah. Dari setiap 1.000 yang tumbuh tadi, maka itu ada lahir 100.000. Bayangkan 1 dikali 7.000 dikali 7.000, 7.000 dikali 100.000. Berapa pahala yang kita dapatkan dari setiap yang kita sedekahkan. Maka sedekahlah ini menjadi jalan untuk kita semuanya. Ya, jadi kalau kita punya masalah, sedekah. Kalau kita punya keinginan, sedekah. Maka jangan salah, kenapa banyak terjadi orang-orang yang selalu kehilangan, kecopetan, kemalingan. Ini mungkin disebabkan karena tidak adanya sedekah yang pernah ia keluarkan. Akhirnya diambil paksa oleh Allah. Yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan saat dia tidak punya uang. Ini kita, Ustaz, bagaimana ini? Saya nggak punya uang, bagaimana saya sedekah? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang kaya berduit, dia miliarder, dia berinfak itu biasa. Orang-orang yang berinfak itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah orang-orang yang tidak punya uang, yang sempit hartanya, yang sedikit hartanya, ia sedekah sebagaimana semampu dia, ia sedekah, maka itu adalah luar biasa. Maka ini adalah momentum untuk kita semua di bulan Ramadan ini, punya uang, punya gaji 100.000 setiap hari misal, maka 5.000 rupiahnya kita sedekahkan ke masjid. Ada anak-anak yang belum jajan, kita kasih jajan.
Ada anak-anak yang ada tukang parkir Rp2.000 kita kasih. Apapun itu bentuknya, niatnya sedekah, niatnya infak, maka itu akan bernilai pahala besar. Mudah-mudahan kalau kita punya masalah, itu nanti kita diselesaikan masalah-masalahnya dengan sedekah. Jadi sedekah ini adalah cara kita supaya diberikan kesehatan oleh Allah, cara kita supaya kita diberikan kemakmuran oleh Allah, cara agar kita semua diselesaikan masalah-masalahnya. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita semuanya meningkatkan sedekah kita. Yuk sedekah, 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 sedekah. Ustadz saya uang nggak punya. Kalau kamu bisa ngaji, ajarkan ngaji. Ustadz saya ngaji nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa ngaji, ada masjid yang kotor, kamu pel. Ustadz saya ngepel nggak bisa. Kalau di sana nanti di jalan kamu nemu, ketika di jalan nemu sampah, kamu masukkan itu sampah ke dalam tong sampah. Ustadz saya nyari tong sampah nggak ada. Banyak alasan lain udah ya begitu. Jangan banyak alasan. Ada setiap perkara yang kita bisa mampu lakukan, lakukan. Itu mudah-mudahan jadi amal untuk kita semuanya. Selanjutnya ini yang terakhir ya. Ini sebetulnya ada belajar sedekah dari Abu Bakar. Saya bacakan saja ya. Slide selanjutnya. Salah satu ciri khas yang spesial dari sedekahnya Abu Bakar adalah totalitasnya dan kegercepannya. Totalitas dalam artian nominalnya nggak nanggung. Jadi Abu Bakar ini kalau sedekah nominalnya nggak nanggung. Gercep artinya nggak nunda-nunda. Jadi kalau misalkan kalau misalkan Abu Bakar ini ada lahan untuk sedekah nggak pernah nunda, langsung dia segera bersedekah. Ini kisahnya terjadi menjelang perang Tabuk. Pada saat itu Nabi memberi anjuran untuk bersedekah secara khusus. Jadi saat perang akan dilaksanakan. Nabi mengatakan kepada sahabat, "Hei sahabat, bersedekahlah khusus untuk perang ini." Nah, maka para sahabat pada waktu itu dengan kemampuannya masing-masing menginfakkan harta mereka fisabilillah. Ya, macam-macam. Ada yang bersedekah dengan unta, ada yang bersedekah dengan tanah, segala macam. Apapun itu disedekahkan, sedekah. Lalu Rasulullah SAW berkata, tanya nih ke Umar, wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Jadi pada saat itu kita bisa ilustrasikan pada saat itu di sana ada Umar, di sana ada Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Artinya ketika ketika saat ini muncul hadis seperti ini, berarti ada syahid pada saat itu, ya, orang yang mendengarkan. Nah, pada saat itu ditanyalah Umar oleh baginda Muhammad, "Hei Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Umar menjawab, "Ada ya Rasulullah." Maka Nabi pun bertanya lagi, "Apa yang kamu tinggalkan Umar?" Lalu Umar menjawab, "Saya tinggalkan untuk mereka setengah dari harta saya." Jadi kata Umar, saya ya Rasulullah, saya sedekahkan setengah harta saya. Nih saya sedekahkan untuk perang. Maka Nabi tanya, "Hei Umar, apa yang kau tinggalkan?" Maka untuk 50 juta untuk perang, 50 juta lagi untuk keluarganya. Abu Bakar datang. Rasulullah pun bukan oleh Abu Bakar
kalau misalkan Umar Abu di yang di kalau dia punya